Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali jumpa dengan saya, hamba Tuhan Andris Makawekes, dalam pelayanan firman Tuhan, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami namamu Tuhan, dan begitu setia Engkau dalam hidup kami, hingga kami menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam jalan hidup ini. Dan hingga pada saat ini Tuhan, suatu bukti nyata kami boleh Engkau perkenankan untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami baca dan renungkan nanti. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, dan roh hikmat kiranya senantiasa membimbing kehidupan kami, dan kami mampu mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-11 dan yang ke-12. Pasal yang ke-11 berperikop Raja Damai yang akan datang, dan yang perikop kedua pada pasal yang ke-12, nyanyian syukur atas keselamatan. Kita mulai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tudung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, sebab air laut seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa beroleh pula kasih Tuhan di dalam menjalani hidup di hari-hari kehidupannya. Pada ayat yang pertama, pasal yang ke-12, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Wah, ternyata kau ada sadar di dalam menjalani hidup. Tuhan murka kepada umatnya itu karena ulah umatnya sendiri, itu karena dosa umatnya sendiri. Kalau umatnya tidak melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan, maksudnya yang ditujukan kepada umat Israel pada waktu itu, tentunya Allah tidak akan murka. Ya, itulah Allah kita yang kita sembah di waktu siang dan malam, yang Yesus Kristus namanya. Allah yang begitu setia bagi kehidupan kita anak-anaknya. Tetapi kita menganggap kesetiaan Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tetapi begitu cinta dan kasih-Nya yang selalu Tuhan karuniakan bagi kehidupan anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan bangsa Israel, tentunya kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan, umat pilihannya sendiri. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan murka dalam kehidupan mereka. Dan mungkin mereka menyadari akan perbuatan mereka. Dan pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab sekalipun kami melakukan dosa dan pelanggaran di hadapanmu, tetapi engkau tidak memurkai kami dan tidak membinasakan kehidupan kami anak-anakmu. Seperti itu. Dan itu seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita sekarang. Kita sudah tahu itu apa yang namanya jahat, tetapi kita mau lagi pilih pada melakukan yang jahat. Dan sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu banyak kali terjadi, menimpa kehidupan anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Hidup sebagai pribadi-pribadi, bahkan hidup bersama dengan keluarga. Dan di dalam kita menjalani hidup ini, banyak kali kita diperhadapkan hal-hal yang namanya itu, yang membuat kita lupa Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu menjauh dari kehidupan kita. Yang sesungguhnya Tuhan, cinta dan kasih Tuhan itu senantiasa melekat di dalam kehidupan kita, di hati kita. Sebab roh Tuhan ada pada kita. Satu bukti, saya katakan bahwa roh Tuhan ada pada kita. Kita boleh mendengar, boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini pada saat ini. Itu suatu bukti nyata bahwa roh Tuhan ada pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jadi kalau perjalanan kehidupan kita dihentar, dibimbing, dan dipimpin oleh roh Tuhan, jangan lagi kita berbagi kasih dengan yang lain. Kalau kita menikmati kasih dari Tuhan, jangan kita berbagi lagi dengan kasih dari dunia. Kasih dari dunia itu membawa kehidupan kita pada kebinasaan.
Tetapi kasih Tuhan itu membawa kehidupan pada kehidupan yang kekal. Jadi sekali Tuhan Yesus, tetaplah kita pegang itu sampai akhir zaman nanti, pada kedatangannya yang kedua. Sebab sekalipun umat Israel penuh dengan pelanggaran dan dosa, mereka segala macam perbuatan yang mereka merancang membuat suatu patung-patung pujaan, mendirikan bukit-bukit pengorbanan, itulah membuat Tuhan murka bagi kehidupan anak-anaknya. Jangan kita mengikuti hal yang seperti itu. Dan itu membawa kebinasaan pada kehidupan kita, bukan kebahagiaan, bukan kedamaian. Dan semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatan kita. Jelas, Allah menjamin keselamatan kita untuk kehidupan kekal. Mulai dari sekarang kita melakukan itu di dalam jalan hidup ini. Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahannya, selalu melimpahkannya itu bagi kehidupan kita. Namun karena kelemahan iman dan dihimpit dengan banyaknya permasalahan-permasalahan hidup yang sering melanda kehidupan anak-anak Tuhan, kalau kita lepas dari kasih-Nya, berarti kita goyah. Ya seperti itu. Tetapi Tuhan menghendaki jangan lepas dari kasih Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, Tuhan sudah memenangkan kita. Seperti kehidupan akan di gunung Tuhan, di gunung Sion Tuhan yang kudus itu. Di sana tidak ada suatu kejahatan, tidak ada perlakuan-perlakuan yang busuk seperti yang terjadi dalam kehidupan dunia. Banyak kali kita menyaksikan itu. Dan itu tentunya kita sangat menjauhkan dari hal-hal itu. Sebab Tuhan tidak menghendaki kehidupan anak-anaknya selalu ditimpa dengan kebinasaan atau murka Tuhan, atau dengan dosa. Dan yang semua itu seringkali terjadi itu karena ulah kita sendiri. Sampai Tuhan murka, sampai Tuhan jauh, lepas dari kasih setianya, sehingga timbul dalam hati kepikiran kita, kok Tuhan kok pilih kasih, tidak mengasihi saya. Tetapi yang sesungguhnya kehidupan kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Setahu-tahu itu orang bilang itu dosa, masuk pergi lagi, berbuat lagi. Saudara tahu apa yang saudara-saudara kita berbuat itu tidak baik. Mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah punya Tuhan yang mulia, punya Tuhan yang agung, yang layak dipuji, disembah, dan namanya dipermuliakan. Dan hormat kita bawa hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, sebab layaklah Ia menerima semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada hikmat, ada pengertian, ada roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini roh pengenalan. Kalau kita punya roh pengenalan, tentunya kita dalam menjalani hidup ini kita tidak masalah. Dipimpin oleh roh pengenalan. Dan kita tahu memilih dan memilah. Ini yang baik. Ini yang kita harus lakukan. Sebagai kehidupan dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Gereja yang paling kecil. Tentunya kita bawakan, kita arahkan. Kita terapkan itu dalam kehidupan kita. Kita selanjutnya melakukan apa yang baik dalam penyertaan Tuhan. Sebab roh pengenalan ada menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita dapat membedakan yang baik. Oh, yang ini datangnya dari Tuhan. Tetapi yang ini, oh jangan. Itu akan merusak kehidupan kita dan membawa kehidupan kita pada hal yang tidak baik. Sedangkan di kehidupan nanti, hidup bersama Tuhan itu, yang tidak baik itu tidak akan ada bagiannya di dalam kehidupan kekal nanti itu. Dan itu semua terlepas. Apa yang najis,
Yang membuat kita najis itu bukan karena makanan, minuman, apa segala macam yang kita konsumsi, tetapi bibir kita, mulut kita, lidah kita yang membuat kita, yang keluar dari hati, yang sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kita menjalani hidup ini. Sesama lepas sesama itu kita boleh menjadi saluran berkatnya bagi kehidupan sesama kita. Karena hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Nah itu. Jadi kita selalu menunjukkan kepada saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi surat yang tertulis. Surat yang hidup. Dan itu kita bawa kepada saudara-saudara kita yang tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita memenangkan jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa. Sebagaimana misi Tuhan, mencari dan menyelamatkan. Itu kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan cuma berkemanan, tidak ada pembuktian untuk melakukan. Kita buat itu agar apa yang kita perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan hatinya. Begitu pula dengan saudara-saudara yang kita menangkan. Wah, luar biasa. Kita menjadi pola panutan, meneladani kehidupan orang yang bertuhan. Sungguh luar biasa. Dari perkataannya saja pun sudah membuat kelegaan, memberi kekuatan. Begitu. Tetapi kalau kita melakukan yang jahat terhadap sesama kita, sudah mendapat pandangan yang tidak baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita berjalan mengiringi Tuhan di segala waktu, agar kita boleh mencapai satu tujuan hidup. Hidup berkemenangan dan berkelimpahan di dalam segala hal. Dan pembacaan kita pada saat ini dalam ayatnya yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Luar biasa. Jadi dibuatnya seluruh bumi tahu bahwa Tuhan itulah yang layak dipuji dan disembah. Melalui namanya, nama Yesus, nama yang orang sembah sekarang. Begitu. Nama yang beri kehidupan bagi kita. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dan dicari oleh suku-suku bangsa. Nah, kalau perintah Tuhan kepada para rasulnya itu untuk menjadikan seluruh bangsa itu muridnya. Dan pada akhirnya tadi sudah dikatakan seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya, seluruh bangsa datang membawa hormat dan kekayaannya. Datang membawa kekayaannya dan hormat untuk dipersembahkan kepada Raja yang mulia yang bertakhta di gunung Tuhan yang kudus itu. Saudara-saudaraku, apabila kita menikmati hidup itu, ada roh pengertian, semuanya ada pada kita. Kitalah layaklah kita berkata, berserulah dan bersorak-soraklah, sebab Tuhan Allah kita ada, hadir di tengah-tengah kita, menyertai di setiap napas hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih-Nya bagi kehidupan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau menganugerahkan tubuh yang sehat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, hingga kami boleh menikmati cinta dan kasih Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Dan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, iman pengharapan kami akan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus semakin dikuatkan. Dan itu kami pakai untuk kelangsungan hidup kami, dan boleh menjadi berkat bagi sesama-sesama kami Tuhan, agar kami lebih lagi melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui tuntunan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar di dalam kehidupan menjalani hidup ini Tuhan, kami senantiasa menikmati cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau tetap bermegah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Biar kami senantiasa datang Tuhan kepada-Mu. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk taat dan setia untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu itu Tuhan. Dan kami boleh merenungkan itu Tuhan Yesus Kristus di waktu siang dan malam. Terpujilah Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan iman, kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Bagi yang sakit Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, dan pulihkan sakit penyakit yang diderita oleh para saudara-saudara kami Tuhan Yesus Kristus. Agar Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini dalam keadaan sakit apapun Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengangkat sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami. Dan saudara-saudara kami boleh menikmati hidup dengan tubuh yang sehat, tubuh yang Engkau berkati Bapa. Bagi yang dalam berduka cita dengan kesusahan, dengan diperhadapkan dengan permasalahan hidup, Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi kehidupan saudara-saudara kami Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang ketiada berdayaan Tuhan, Engkau memberikan semangat Tuhan, dan memberikan pengharapan bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Judah, Ibu janda para yatim piatu Tuhan, anak yatim piatu, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan, dan Engkaulah yang menopang kehidupan para Bapak Duda, Ibu janda, anak-anak yatim piatu ini Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber pengharapan bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Tuhan. Engkau layak dipuji, diagungkan, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan sebab karena tiada nama lain Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus yang berkuasa, nama yang memberi kekuatan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, untuk negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Kiranya kami tetap dipersatukan dalam kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa Tuhan Yesus Kristus, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri Tuhan, kiranya tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dikaruniai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan, agar kami di dalam menjalani hidup bersama para pemerintah kami Tuhan, senantiasa berdampingan, dan kami menuju kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan di dalam kami menjalani hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami membawa seluruh hidup kami Tuhan, sebab Engkaulah mengawal perjalanan kehidupan kami, bahkan negara kami Tuhan, di bawah perlindungan tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan. Dan kiranya bagi Bapak saudara-saudaraku yang mendengarkan akan perenungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, boleh terberkati dan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang tidak mengalami kasih setia Tuhan. Dan kiranya melalui Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menjadi surat hidup, surat tertulis bagi kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya boleh menikmati kasih kuasa Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe
dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, sampai jumpa.